Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan dan pertolongan-Mu dan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kau memberkati semua di sini supaya menjadi orang-orang yang serupa Engkau, menjadi saluran kasih-Mu dengan luar biasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nih ya, jadi apakah keinginan hati Tuhan Yesus itu di doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, ya, doa terakhir sebelum mati di kayu salib, ya, dan penggenapannya di kitab Wahyu. Nah, pertama ya, saya lompat aja ke 13, ya, Yohanes 17 ayat 13. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Jadi bagian pertama atau bagian ini, itu adalah doa Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk murid-murid. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya, siapa itu? Ya mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah itu yang pertama. Jadi bagian apa yang Tuhan kehendaki terjadi di murid-murid dan bagaimana kita lihat nanti di Wahyu digenapi. Oke? Yang pertama di ayat 3 itu, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya toh? Jadi apa itu? Jadi sukacita Tuhan Yesus adalah agar para murid menerima sukacita Kristus sepenuhnya. Artinya apa? Menerima sukacita Kristus sepenuhnya artinya diberkati oleh Bapa. Diberkati dengan kerajaan surga, diberkati oleh Bapa. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, itu. Jadi kalau sukacita Kristus adalah agar para murid bisa sukacita 100%. Caranya bisa sukacita 100% gimana? Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tidak lagi melihat kelemahan diri sendiri. Ya, karena bergantung sama kasih Bapa. Dan di dalam kasih Tuhan, ya, ada sukacita yang 100%. Karena diberkati sepenuhnya. Itu. Jadi yang bisa memberikan kita sukacita 100% adalah Tuhan. Dengan cara kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Kita bergantung seperti Kristus kepada Bapa. Itu kita akan mendapat sukacita 100%. Orang yang masih kurang sukacita, itu sebetulnya masih di dalam diri sendiri. Caranya gimana? Ya sudah ngakuin kelemahanmu, minta bergantung sama kasih Bapa, kau akan sukacita. Dan itu digenapi di Wahyu. Di Wahyu 21 ayat 3 kita lihat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah kemah Allah dari tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kalau kuncinya untuk menjadi sukacita adalah dengan cara Tuhan menjadi Allahmu. Kau diberkati habis-habisan oleh Tuhan, kau akan sukacita. Dan cara Tuhan adalah di ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan tidak akan ada lagi perkabungan, atap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi pada waktu manusia bergantung sama diri sendiri, ya, itu ada maut, ada kematian. Pada waktu manusia bergantung pada diri sendiri, ada perkabungan karena penderitaan gagal. Ada ratap tangis karena kegagalan atau duka cita. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kasih Tuhan menolong kita di dalam segala hal. Itu sukacita tuh di situ dapatnya. Jadi pada waktu kita anti self atau bergantung sama kasih Tuhan, sukacita kita penuh. Itulah keinginan untuk Yesus kepada para murid. Jadi para murid itu bukannya kayak agama, oh kamu diberi beban untuk begini-begini, nggak ada. Bukan diberi beban, diberi sukacita. Dengan cara tidak lagi bergantung pada diri sendiri. Dan bergantung sepenuhnya, bergantung pada kasih Tuhan. Ya, jadi keinginan Tuhan Yesus untuk para murid adalah Tuhan Yesus memberkati para murid dengan cara para murid mendapatkan sukacita Kristus, yaitu dengan cara yang sama, yaitu bergantung sama Tuhan. Oke, yang kedua. Jadi anti diri sendiri. Berikutnya. Di ayat 14. Ayat 15. Ya, 14 ya. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ya, jadi sukacita Tuhan Yesus apa? Keinginan Tuhan Yesus adalah agar para murid selalu terlindung dari nabi palsu, si jahat, iblis, nabi palsu, apapun juga, terlindung. Jangan takut sama nabi palsu. Nabi palsu akan memusuhi kita. Kalau itu pun terjadi, jangan takut, karena Yesus itu keinginan Tuhan Yesus adalah kita terlindung, murid terlindung dari musuh, dari itu nabi palsu. Oke? Dan ini digenapi di Wahyu 20 ayat 9. Keinginan Tuhan Yesus untuk melindungi para murid dari nabi palsu atau iblis atau pengikut iblis nabi palsu. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengupung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Binatang itu agamawi. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi di Wahyu digenapi. Para nabi palsu, iblis dan agamawi semuanya dibuang. Untuk melindungi para murid dan mempelai. Ya. Jadi berikutnya yang kedua, sukacita Tuhan Yesus adalah untuk melindungi kita dari para murid dari nabi palsu. Oke? Lalu yang berikutnya. Ayat 16. Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sukacita Tuhan Yesus berikutnya adalah agar para murid terus berjalan dalam kebenaran terang kasih Bapa. Terang atau firman Tuhan, atau terang kasih Bapa, atau kebenaran firman Tuhan. Alias tidak mengikuti jalan agamawi yang gelap. Ya. Dan ini digenapi di Wahyu 21 ayat 22, 23, 24. Dan aku tidak melihat bait suci dalamnya, sebab Allah Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya, jadi digenapi di Wahyu. Kebenaran terang Tuhan, kebenaran kasih Tuhan, kebenaran Tuhan itu yang menerangi jalan hidup sehingga manusia tidak lagi terkena agamawi. Ya. Ya, lalu berikutnya di Yohanes 17 ayat 18. Keinginan Tuhan Yesus berikutnya apa? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, murid ya, ke dalam dunia. Jadi sukacita Tuhan Yesus adalah agar para murid menjadi saluran kasih Kristus bagi orang lain atau mengasihi orang lain. Dan ini digenapi di Wahyu 22 ayat 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yohanes memberkati orang lain, mengasihi orang lain. Amin. Ya toh? Dan itu sukacita Tuhan Yesus agar para murid bisa jadi murid dengan cara mengasihi orang lain. Ya, jadi itu satu, dua, itu seperti itu. Ya, kita sekarang lihat. Oke, kita tutup dulu sampai sini. Bukan tutup, kita rekap dulu. Lalu kita lihat. Ya, satu ayat lagi. Sebelumnya. Ya, ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi yang membuat kita kudus, itu adalah karena kita dalam kebenaran. Kalau di orang-orang teologi atau apa, itu sering debat kusir. Orang teologi itu sering debat kusir, kekudusan itu instan atau proses. Oke? Dua-duanya nonsense. Ya. Kekudusan itu didapat gimana? Pada waktu kita bergantung pada kasih Tuhan yang membersihkan kita. Ya. Jadi itu seperti itu. Kalau kita bergantung kasih Tuhan, ya sudah bersih kamu. Gitu loh. Oke? Jadi
Sukacita mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan adalah kasih, Tuhan mengasihi. Jadi agar para murid tetap kudus karena terus bergantung pada kebenaran kasih Tuhan yang memberikan kekudusan. Ya, jadi itu yang di Wahyu 22 ayat 3 dan 4 digenapi. Maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada lagi kutuk. Kutuk itu adalah untuk agamawi, untuk yang self. Mengutuk diri sendiri. Tahta Allah dan tahta domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Beribadah dengan benar. Ya, meninggikan Tuhan. Kalau agamawi, megah, itu bukan beribadah. Itu teologis. Beribadah meninggikan Tuhan, dia percaya kebenaran kasih Tuhan. Dan sebut ayat 4, mereka akan melihat wajahnya, kasihnya. Dan namanya akan ditulis dalam diri mereka. Jadi di pikiran mereka adalah penuh kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan. Jadi kalau ini ada Santi di depan saya ya, kalau dia pikirannya isinya Blackpink itu bukan kudus. Ya nggak apa-apa, happy-happy aja. Tapi kalau isinya adalah saya mengenal kasih Tuhan, kau kudus. Karena kasih Tuhan yang menguduskanmu. Itulah pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Pada waktu pikiran, oh saya mesti KKR baru kudus. Ya KKR berhalamu. Pada waktu kau bergantung sama kasih Tuhan dan kau mengerti ke Tuhan mengasihimu, kau kudus. Karena Tuhan mengasihimu, membersihkanmu. Oke? Nah, sampai ini selesai. Nah, kita lihat. Saya rekap dulu sampai 19 sebelum kita masuk ke ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi lihat. Sukacita Tuhan Yesus bagi para murid apa? Ini saya rekap yang tadi kita baca. Yohanes 17 ayat 13 sampai 17. 1. Agar para murid menikmati sukacita Kristus sepenuhnya alias tidak lagi mengandalkan diri sendiri untuk sukacitamu. 2. Agar para murid terlindung dari si jahat di dunia atau dilindungi dari nabi palsu. 3. Agar para murid berjalan dalam kebenaran yang terang kasih Bapa, alias tidak lagi mengikuti jalan agamawi yang gelap. Tuh, baliknya kan 3 hal tadi. Diri sendiri, nabi palsu, agamawi. Itu yang baliknya 3 hal itu yang racun bagi manusia. Ya. Nah, habis itu di 18-19 apa? Yohanes 17, 18-19. Agar para murid menjadi saluran kasih Kristus bagi orang lain, yaitu mengasihi. Setelah kamu nggak kena 3 hal ini, mengandalkan diri sendiri, dibohongi nabi palsu, dan agamawi, kau bisa mengasihi orang lain dengan benar. Habis itu apa? Setelah itu, agar para murid tetap kudus karena terus bergantung pada kebenaran kasih Tuhan yang memberi kudusan. Ya udah, habis itu kekal, tinggal di situ aja terus. Itu loh, Alkitab itu cuma begitu. Ujung-ujungnya ya begini. 3 musuhnya Santi, yaitu diri sendiri, nabi palsu, dan agamawi. Terus kehendak Tuhan apa? Untuk mengasihi orang lain dan terus tinggal di situ. Udah, gak ada lagi. That's the whole Bible. Ujung ke ujung. Itulah keinginan Tuhan Yesus bagi para murid. Ya, again and again balik ke situ. Oke? Nah, habis itu kita baca ayat berikutnya. Kalau enggak Yohanes 17 nggak ngerti. Pertanyaannya sebelumnya adalah, apakah Tuhan Yesus hanya berdoa bagi para murid? Bagaimana dengan orang percaya lainnya? Oke? Lalu kita baca slide berikutnya. Keinginan Tuhan Yesus bagi orang percaya, yaitu yang menjadi percaya melalui murid Kristus. Cuma satu jalan menjadi percaya melalui murid Kristus. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Menjadi percaya karena pemberitaan mereka. Yang bisa menobatkan dunia hanyalah Yesus Kristus melalui murid-muridnya. Yuk jangan pikir ada kalau bilang pendeta bilang, oh saya sudah nobatin orang. Terus teologi, nggak ada. Modal itu mereka hanya 0. Kalau kecuali mereka murid Kristus. Kalau mereka, oh iya benar, orangnya percaya di gerejanya. Iya betul. Kenapa? Karena Injil yang ditulis Matius, Petrus, murid. Teologianya 0, pendetanya 0. Kecuali dia murid. Tahu nggak? Yang bisa menobatkan dunia hanyalah murid Kristus. Dan Alkitab ditulis siapa? Perjanjian baru, murid Kristus. You pikir teologi ada? 0.
Gitu loh, ya. Jadi bagi orang percaya, yang menjadi percaya karena kepadaku oleh pemberitaan murid-murid Kristus. Oke? Jadi sekarang yang kedua, bagian kedua. Apakah keinginan hati Tuhan Yesus untuk bagi orang percaya? Oke, kita lihat. Di ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk orang lain. Jadi sukacita Tuhan Yesus adalah agar bukan hanya para murid Kristus yang diberkati, tetapi juga orang lain yang menjadi percaya melalui murid Kristus. Dan bukan hanya untuk mereka ini adalah murid Kristus, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, jadi Tuhan ingin yang diberkati menerima sukacita, diberdoakan keinginan hati itu sukacita Tuhan adalah bukan hanya murid-murid tapi orang lain yang percaya. Ya, itu digenapi di Wahyu 21 ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tuhan selalu terbuka untuk manusia bertobat, manusia menerima kasih. Ya. Jadi keinginan Tuhan memberkati adalah bukan hanya murid, tetapi juga orang lain. Dan orang lain akan diberkati melalui murid. Satu jalan. Hanya murid yang diurapi untuk memberkati orang lain. Ya. Lalu berikutnya, sukacita Tuhan Yesus apa lagi? Untuk orang percaya. Ayat 21. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa, dalam aku dan aku dalam kau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sukacita Tuhan Yesus berikutnya adalah agar orang percaya disatukan dalam terang kasih Tuhan dan tidak lagi terpecah-pecah. Bukan murid loh, murid sudah bersatu di dalam Kristus. Orang percaya itu, teman-temannya Pak John, itu masih terpecah-pecah, ya. Itu tuh dalam berbagai teologi. Jadi itu yang mereka semua menjadi satu. Tuhan tuh sedih lihat orang dipecahkan oleh STT, sekolah teologi, oleh doktrin teologi. Saya Lutheran, saya Calvinis, saya Arminius, saya Pentakosta, saya karismatik, saya Grace, saya apa. Aduh. Mereka bilang supaya mereka menjadi satu. Ya toh? Jadi agar orang percaya disatukan dalam terang kasih Tuhan dan tidak lagi terpecah-pecah dalam berbagai jalan teologi agamawi. Menyedihkan Tuhan, doktrin teologi manusia yang dicap. Ya. Jadi dia tidak akan pernah dengar di HUG ada teologi Waleleng, teologi Hongki. Tidak ada. Teologi Santi, Pero, tidak ada. Adanya Kristus satu. Ya. Dan itu digenapi di Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Semua bangsa-bangsa, semua jadi satu. Dan pintu gerbangnya tidak akan tutup pada siang hari dan malam tidak akan, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Semua menjadi satu di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja mempelai Tuhan, di dalam gereja Yerusalem yang baru. Jadi satu. Nggak ada lagi doktrin teologi. Ya, itu memecahkan, menyedihkan hati Tuhan. Semua kitabnya dibakar, pengajarnya harus berubah, kalau nggak berubah masuk neraka. Karena teologi tidak menyelamatkan. Oke, lalu berikutnya ayat 22. Keinginan Tuhan Yesus apa lagi? Untuk orang percaya. Dan aku telah berikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan kau dalam aku, supaya mereka menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kehendak Tuhan Yesus adalah ya agar orang percaya mengenal kasih Bapa yang mengutus Kristus. Disebut nggak pendetanya? Enggak. Disebut nggak sinodenya? Enggak. Disebut nggak teologianya? Enggak. Dan tidak lagi meninggikan nabi palsu. Hanya meninggikan Tuhan. Yang adalah kasih yang mengasihi kita melalui Kristus.
Satu. Nggak ada lagi. Oh, saya hebat ya Luther, belajar saya banyak-banyak dari Luther. Saya banyak-banyak dari Calvin. Saya banyak-banyak dari aliran Pentakosta atau dari Arminius. Nggak ada lah. Gitu loh. Mereka menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau ya, karena satu Bapa, satu Tuhan. Teologi hanya memecahkan. Oke? Dan itu mengenal kasih Bapa yang mengutus Kristus. Oke? Lalu digenapi di Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Benih, coba benih, nggak ada teologianya gitu loh, dibikin keruh gitu loh. Dan mengalir keluar dari takhta siapa? Takhta Tuhan, takhta Allah dan takhta anak domba. Ya, kasih Bapa diberikan melalui anak domba. Tahtanya seperti itu kepada semua orang. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-seberang jalan sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Ya, tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi akhirnya teologi habis, agamawi habis, semua gereja yang terpercaya habis, semua jadi satu. Semuanya meninggikan Bapa yang adalah kasih, yang memberikan kasihnya melalui Yesus Kristus kepada kita. Oke? Lalu berikutnya. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah bersama Bapa. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan ingin, Yesus Kristus ingin dunia melihat itu. Ya, lihat apa? Bapa mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Ya toh? Bagaimana cara Bapa mengasihi Yesus? Muka dengan muka toh. Sentuh toh, disayang toh, dipeluk toh. Yesus dipeluk Bapa, Yesus memandang muka Bapa, Bapa memandang Yesus toh. Itu kan sebelum dia dijadikan. Jadi agar orang percaya akhirnya melihat Bapa, buka dengan muka, dan merasakan sentuhan tangan Bapa seperti yang Yesus telah terima sebelum dunia dijadikan. Sehingga pada waktu semua orang menerima seperti itu, orang percaya. Ya, mulai tidak tahu. Orang percaya belum. Dia tahunya, oh saya diberkati melalui urapannya pendeta. Tuh, dia tahunya gitu toh. Saya diberkati melalui tangannya pendeta yang gemeter. Tuh. Saya lihat pendetanya, saya sepesona. Nggak bisa. Itu nanti semua diganti sama Tuhan. Cara Tuhan adalah semuanya bergantung melihat kasih Bapa yang menjamah dan yang memegang dan itu mengasihi. Sehingga manusia di dalam kegagalannya tidak lagi berduka cita karena melihat kasih Bapa yang begitu dahsyat. Persis seperti anak bungsu. Anak bungsu bertobat pada waktu dipeluk, lihat muka bapaknya yang mengasihi dan dipeluk oleh bapaknya. Anak bungsu adalah wujud dari agamawi. Ya, itu nantinya seperti itu. Dan itu yang terjadi digenapi di Wahyu. Seperti anak bungsu. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi lihat muka dengan muka. Ya, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti dipegang, dipeluk, tangannya toh menghapus. Dan seterusnya. Seperti anak bungsu melihat muka Bapa dan dipeluk oleh Bapa. Ya, itulah yang akan menobatkan semua gereja agamawi pada waktu mereka mengenal kasih Tuhan di surga atau di bumi. Sama aja, pokoknya caranya begitu. Ya, itulah jadi cara Tuhan adalah seperti itu, dan itulah kehendaknya Yesus agar kita jangan seperti orang karismatik hanya mengenal Roh Kudus dan Yesus Kristus. No, lebih dari itu, mengenal Bapa juga. Muka dengan muka dan dijamah oleh Bapa. Ya, Trinitas, tiga Allah, pegang semua, tiga-tiganya memberkati kita. Jadi bukan hanya Roh Kudus ya, Roh Tuhan, nothing wrong with that. Bukan hanya Kristus, tapi juga Bapa. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Yesus, tiga-tiganya. Dan Yesus ingin manusia bisa melihat apa yang dia lihat sebelum dia dijadikan, yaitu bisa melihat muka dengan muka
kasih Bapa, ya, dan melihat dijamah oleh tangan Bapa, ya, tangan Allah Bapa, ya, itu ya. Dan pada waktu di seperti itu, seperti anak bungsu, tidak lagi berduka cita karena kegagalan diri sendiri. Jadi kalau kamu mesti berduka cita kegagalan diri sendiri, kamu mesti dipeluk sama Tuhan dan dijamah sama Tuhan. Ya, oke. Itu bagi orang percaya. Jadi kita rekap sekarang, kita lihat apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 17, 20 sampai 24. Jadi yang tadi kita tulis, ini saya ulangin aja. Agar bukan hanya para murid Kristus yang diberkati, tapi juga orang lain yang menjadi percaya melalui murid Kristus. Jadi kehendak Yesus dari awal melalui muridnya, tapi bukan hanya terbatas pada muridnya, melalui muridnya kepada orang lain, supaya menjadi percaya. Yang bisa membuat orang lain percaya adalah murid Kristus. Kristus bekerja di dalam murid Kristus. Bukan murid teologi. Kalau murid teologi, buat orang percaya pada teologianya. Bukan pada Kristus. Ya, jadi orang lain juga percaya. Lalu, agar orang percaya tersebut disatukan dalam terang kasih Tuhan dan tidak lagi terpecah-pecah dalam berbagai jalan doktrin agamawi, teologi, sinode, pendeta yang macam-macam. Ya, tidak lagi terpecah dalam jalan agamawi. Semuanya disatukan dalam kasih Bapa melalui Kristus. Berikutnya, agar orang percaya tersebut mengenal kasih Bapa yang mengutus Kristus dan tidak lagi meninggikan nabi palsu. Ya. Dan yang terakhir, agar semua orang percaya akhirnya melihat Bapa bukan dengan bukan dan merasakan sentuhan tangan Bapa sehingga tidak lagi berduka cita karena kegagalan diri sendiri. Tuh, balik lagi 3. Jalan agamawi, nabi palsu, sama diri sendiri. Seperti anak bungsu yang hilang. Caranya gimana? Bukan dimarahin, didisiplinin, dipukul sama Bapak, enggak. Menerima kasih Bapak muka dengan muka dan di jamahan. Anak bungsunya mengerti kasih Bapak. Itulah yang akan pada akhirnya membuat seluruh pendeta dan teologi dan semuanya hilang pada waktu semuanya merasakan kasih Bapa yang sama. Nggak ada lagi teologi STT-nya hilang. Ya, bukan dengan hukuman saja, itu di sebelumnya itu, tapi bukan karena Tuhan menghukum, karena mereka terhukum, tapi bukan itu yang menobatkan. Yang menobatkan pada waktu mereka dijamah oleh Tuhan dan melihat kasih Bapa. Itulah habisnya teologi. Ternyata teologinya ngaco. Cuma dengan cara seperti Bapak sama anak. Anaknya baby. Anak kecil. Ada geledek, takut. Cuman melihat mukanya, kemudian dipeluk. Itu aja. Itulah habisnya teologi. Oke? Nggak seruat itu ya. Habis semua. Dengan sesimpel itu oleh Tuhan. Oke? Lalu? Ya, ini yang terakhir di doa terakhir di ayat terakhir 25-26 dari doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Apa katanya? Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau. Ya, aku mengenal Engkau. Ya, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi aku mengenal Engkau, saya merahin. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Kasih yang ada pada Yesus dari Bapa sebelum dunia dijadikan ada pada mereka dan aku di dalam mereka. Oke? Jadi sukacita Tuhan Yesus adalah semua hal itu diawali oleh pengenalan Kristus akan kasih Bapa. Dan akhirnya melalui Kristus kasih Bapa menjangkau semua bangsa. Itulah yang disebut Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Semua di mata Kristus diawali oleh kasih Bapa kepada Kristus. Dan akan diakhiri oleh kasih Bapa kepada Kristus tadi menjangkau seluruh dunia melalui Kristus. Itulah arti Alfa dan Omega. Oke? Lalu berikutnya, slide tadi. Jadi semua diawali oleh pengenalan akan kasih Bapa oleh Kristus. Dan akhirnya melalui Kristus, kasih Bapa menjangkau semua bangsa. Ini penciptaan Alfa dan Omega. Diawali dengan kasih Bapa kepada Kristus dan akhirnya manusia
menjadi segambar dan serupa Tuhan. Seperti rencana Tuhan sejak semula. Ya, dimulai dari kasih Bapa kepada Kristus, dan Kristus tidak akan berhenti sebelum kasih Bapa yang sama itu menjangkau, termasuk bukan dengan buka dan tangan. Bapa memegang orang-orang yang percaya, sehingga mereka akhirnya mengenal kasih Bapa dan kasih Bapa seperti Kristus, atau menjadi segambar dan serupa Kristus, atau menjadi segambar dan serupa Allah, seperti rencana Tuhan sejak semula. Ya. Jadi setelah saat terakhir saya pindah satu slide. Inilah doa Tuhan Yesus di Yohanes 11 yang akan digenapi di zaman akhir sesuai nubuatan kitab Wahyu. Diawali dengan kasih Bapa kepada Kristus, sehingga membuat manusia akhirnya, orang percaya, murid dan orang percaya, mengenal ya kasih Bapa yang sama melalui Kristus. Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir, ya, yang awal dan terkemudian, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, sehingga manusia menjadi segambar dan serupa Kristus, atau menjadi segambar dan serupa karena Kristus adalah Tuhan. Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua keinginan Tuhan tercapai. Keinginan Tuhan Yesus di Yohanes 17 dilakukan oleh Bapa, dilakukan oleh Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia menjadi serupa, segambar dan serupa Allah. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus atas kebaikan dan pertolongan-Mu. Kau saja yang mengajar kami dan Kau saja yang membimbing kami di dalam nama-Mu. Kau adalah satu-satunya Tuhan bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih.